Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang pentingnya penelaan Alkitab atau PA dan apa saja alat-alat bantu dalam kita melakukan penelaan Alkitab. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu pertama saya sendiri atas nama Gloria Sumendap, yang kedua yaitu Safira Marentek, yang ketiga Julita Pangkei, dan yang keempat yaitu Cindy Timporok. Oke, kita masuk saja dalam materi yang pertama, yaitu pentingnya penelaan Alkitab atau PA. Dalam materi ini kami mendapatkan bahwa penelaan Alkitab adalah belajar akan kebenaran firman Tuhan, mengerti dan merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Dan tentunya sumber dari semuanya itu adalah dari Alkitab. Dan pendalaman Alkitab ini bermanfaat untuk menumbuhkan iman dan saling berbagi dengan yang lain, di mana Allah menyatakan diri kepada banyak orang dan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan akan mengalami pemulihan dan pertumbuhan iman, sehingga kita menjadi orang yang percaya atau murid yang sungguh-sungguh memuliakan Allah. Berikutnya di sini dari segi pertumbuhan, yang pertama yaitu mengukuhkan iman atau menguatkan iman kita. Dapat kita baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 13. Dan berikutnya yaitu menanamkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Dapat kita baca dalam Roma 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Dan berikut mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dalam penelaan Alkitab ini sangatlah penting bagi kita. Berikutnya dari segi pengajaran, yaitu membangun familiarity terhadap firman Tuhan. Dapat kita baca dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Berikutnya yaitu membiasakan untuk kritis dengan firman Tuhan sebagai standar yang tertinggi. Dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Berikutnya yaitu menjawab dan meluruskan pengajaran yang salah. Ini kita dapat lihat dalam bacaan Alkitab dalam Titus 1 ayatnya yang ke-9. Berikutnya dari segi ketaatan. Dari segi ketaatan ini, yang pertama mendorong aplikasi akan firman Tuhan atau menerapkan firman Tuhan itu. Yaitu dapat kita baca dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23. Nah, berikutnya yaitu meneguhkan atau menguatkan dalam melakukan suatu kebenaran. Dapat kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 14. Berikutnya yaitu bagaimana kita menunjukkan identitas sebagai murid Yesus. Dapat kita baca dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-35. Nah,
Di sini juga PA sangatlah penting dari sisi pertumbuhan iman. Yang pertama-tama yaitu menguatkan iman kita. Kita tahu bahwa kita telah diselamatkan oleh Kristus. Kita juga telah ditebus oleh darah Kristus. Tetapi seringkali kita lupa, seringkali kita goyah akan keadaan di sekitar kita, akan banyaknya pengajaran di luar sana yang dapat menggoyahkan iman kita. Sehingga pendelaan Alkitab ini berperan penting bagi kehidupan kita. Yang kedua yaitu menanamkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Kita tidak butuh perantaraan yang lain. Kita juga tidak butuh pribadi yang lain, bahkan korban yang lain untuk membayar dosa kita yang telah kita lakukan. Semuanya itu hanyalah dari Kristus, atau itu semua hanyalah dari Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Nah, yang terakhir yaitu mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Yaitu ini juga termasuk dalam menegur atau mengingatkan kita, yaitu dengan mendasari pada Alkitab. Bukan hanya menegur karena melanggar norma atau melanggar kesopanan, tetapi juga melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu apa saja atau alat-alat bantu dalam kita melakukan penelaan Alkitab atau alat bantu dalam PA. Alat bantu yang pertama yaitu kamus Alkitab. Dalam kamus Alkitab ini membantu agar kita dapat membuat penjelasan terhadap kata-kata yang penting di dalam Alkitab. Berikutnya yaitu konkordansi. Ini juga sangat membantu, yaitu sebagai buku di dalam membuat akan sebuah daftar dalam Alkitab untuk sebuah kata yang akan disebut atau yang akan kita gunakan. Berikut juga ada ensiklopedia Alkitab. Ini juga sangat membantu, yaitu berupa titik mula yang baik untuk memahami akan sebuah kitab atau sebuah topik. Berikutnya yaitu alat bantu tafsiran Alkitab. Tafsiran Alkitab ini memberikan tafsiran pengertian dari para ahli tentang ayat atau hal-hal yang ada di dalam Alkitab. Berikutnya yaitu pengantar Alkitab. Dalam pengantar Alkitab ini menawarkan pandangan terhadap penulis, teologia, serta latar belakang dan sejarah. Berikutnya yaitu atlas Alkitab atau biasa orang sebut peta Alkitab. Di sini alat bantu ini membantu sebagai petunjuk yang berharga di dalam menempatkan orang bahkan pun lokasi terhadap sudut pandang yang tepat. Nah, dari materi yang kami paparkan di sini, kami menyimpulkan bahwa pendalaan Alkitab ini sangatlah penting dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama-tama adalah menguatkan iman kita, yang dimana kita tahu bahwa kita telah diselamatkan oleh Kristus. Kita juga tahu bahwa kita ditebus oleh darah Kristus. Tetapi
akan ada banyak pengajaran di luar yang sangat menggoyahkan iman kita. Maka PA ini sangatlah penting, atau pengenalan Alkitab ini sangatlah penting. Yang kedua yaitu menanamkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Dan yang terakhir mendidik orang dalam kebenaran. Juga di sini pendalam Alkitab bermanfaat untuk menumbuhkan iman dan saling berbagi dengan yang lain. Dan di sini juga kami memaparkan bahwa alat bantu dalam pengenalan Alkitab yaitu yang pertama kamus Alkitab, konkordansi, tafsir Alkitab, pengantar Alkitab, dan juga atlas atau peta Alkitab. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 1. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata atau dalam pengetikan materi, kami mohon maaf. Dan terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.